Halo Sobat AGD, coba tebak saya sedang berada di mana? Nah, saat ini saya sedang berada di TPU Petamburan, Jakarta Pusat. Kali ini AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kolaborasi konten edukasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mengenai apa saja sih perbedaan mobil jenazah dengan ambulans, khususnya ambulans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahu lebih lanjut mengenai perbedaan keduanya, yuk kita simak video berikutnya. Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan unit pelayanan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan layanan ambulans gawat darurat bagi seluruh warga DKI Jakarta. AGD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan ambulans gawat darurat, Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan ambulans gawat darurat, serta Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah. Oke Sobat AGD, perkenalkan nama saya Dedi Warman. Saya pada saat ini bekerja sebagai manajemen di pelayanan ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai kepala operasionalnya. AGD adalah pelayanan ambulan gawat darurat untuk orang dalam kondisi gawat darurat, yaitu orang yang dalam kondisi sakit ya. Ada yang bencana juga bisa, huru-hara juga bisa, kemudian kebakaran juga bisa, terutama untuk orang-orang yang kondisi dalam gawat darurat. Saat ini kita sudah berada di dalam ambulans. Kita ingin menjelaskan alat-alat apa saja yang ada di dalam ambulans kita. Dan alat-alatnya itu kayak ini ya, ini namanya infus pump. Infus pump itu biasanya untuk mengukur cairan ya, kayak cairan infus. Kalau ini tuh lebih ke obat, namanya syring pump. Kalau ini tuh AED, biasanya dipakai untuk pasien-pasien untuk kejut jantung tuh. Dan yang ini namanya high NFC. Yang ini. Kalau ini namanya bedside monitor, monitoring nih, yang biasa dipakai sama pasien-pasien jantung sih, jadi dipakai. Kalau ini namanya ventilator, dan yang ini nih suction ini. Terus kalau kita kan unitnya kebetulan high NFC. Nah, NFC kita butuh oksigennya banyak. Yang 3 kubik di sini ada 3 biji. Kalau untuk yang 6 kubiknya ada 2 di bawah situ, yang di depan. Terus ada cadangan lagi 2 biji tuh yang di samping. Selama ini masyarakat banyak salah kaprah tentang ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta melayani pasien-pasien yang dalam kondisi, intinya kondisi darurat. Dan kata lain pasien-pasien yang masih bernapas atau masih hidup. Nah, untuk pelayanan yang pasien jenazah, itu AGD tidak melayani pasien jenazah. Itu dilakukan biasanya kami alihkan apabila ada permintaan, karena masyarakat sering salah untuk meminta layanan ini. Kami alihkan ke Dinas Pemakaman untuk melakukan pelayanan pada jenazah. Ambulans diperuntukkan bagi pasien yang sakit menuju fasilitas kesehatan atau ke kediaman pasien. Pelayanan kegawat daruratan AGD mencakup 3 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan primary medevac, yaitu kecelakaan, kebakaran, serta bencana. Yang kedua adalah secondary medevac atau rujukan antar fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah tertiary medevac atau standby pada event dan kegiatan tertentu. Tahukah kamu bahwa ambulans gawat darurat memiliki unit infeksius yang didesain khusus dengan sekat di dalam unit
agar dapat melakukan evakuasi pada pasien COVID-19. Selain itu, terdapat alat berupa HEPA filter, bahkan high flow nasal kanul yang dikhususkan untuk penanganan pasien COVID-19 dengan peralatan medis yang lengkap. Sobat AGD, ambulans ini dapat kamu akses melalui nomor kegawat daruratan 112, 119, atau melalui fitur Jack Ambulans pada aplikasi Jaki dan Jak Sehat. Jangan lupa ya untuk menghubungi nomor tersebut jika kamu mengalami kegawat daruratan medis. Layanan ambulans ini gratis untuk seluruh warga DKI Jakarta dalam lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah Sobat AGD, itu tadi adalah ulasan mengenai ambulans, khususnya ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu mobil jenazah beserta fungsinya. Yuk, daripada penasaran, kita simak bersama video berikut ini. Nama saya Muhammad Nur Samsurya, kerja di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bidang pemakaman, bagian pemulasaraan jenazah. Melakukan pelayanan jenazah di wilayah DKI Jakarta. Ya, di sini ada tiga kegiatan ya pelayanan jenazahnya. Pelayanan jenazah di panti, jadi seluruh panti di DKI Jakarta ataupun di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, itu kalau ada warga binaan yang meninggal, itu tugas kami yang melakukan pemulasaraan. Yang kedua, pelayanan TKP, ya istilah yang kami sebut, itu dari Polsek apabila ditemukan mayat di wilayah DKI Jakarta. Jadi pihak kepolisian menelpon ke tempat kami untuk melakukan evakuasi jenazah dan diangkut ke rumah sakit yang ditunjuk sesuai dengan surat visum dari pihak kepolisian. Rumah sakitnya ada 3, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga, pelayanan jenazah bagi warga DKI Jakarta, itu dari rumah sakit seluruh DKI ataupun dari RSUD di DKI Jakarta. Pelayanan jenazah dari rumah sakit ke rumah ataupun dari rumah ke pemakaman. Itu ada 3 pelayanan yang kami kerjakan di bidang pemakaman. Mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah. Tentunya mobil ini hanya diperuntukkan untuk evakuasi jenazah saja dan tidak digunakan untuk melakukan evakuasi pada orang sakit. Hal ini tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah pada bab 3 pasal 13. Untuk pelaksanaan tugas pemulasaraan, yang pertama tadi yang saya sebutkan, pelayanan di panti. Pelayanan di panti itu alat-alat yang kita bawa itu adalah pertama peti dan kelengkapan pemulasaraannya. Ke panti itu bawa peti, ini kebetulan ada keranda, dan selanjutnya ini kelengkapan pada saat pemulasaraan, tikar, kain kafan, kapas, dan ramuan lengkap di sini. Ramuan ada sabun, bubuk, ada macam-macam, ada jahitan, ada benang, segala macam. Ini khusus untuk pemulasaraan di panti. Seandainya ada warga panti, ada warga binaan yang meninggal, itu kami bawa lengkap dengan petugas memandikan segala, laki ataupun perempuan. Selanjutnya pelayanan yang kedua adalah pelayanan TKP. Istilah yang kami sebutkan TKP ada apabila ada penemuan mayat, pihak kepolisian menelpon kami untuk melakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kelengkapan yang kami bawa adalah ada kantong jenazah, sarung tangan, dan masker. Kami tetap pakai masker, sarung tangan, kantong jenazah. Itu apabila ada evakuasi penemuan jenazah di wilayah DKI Jakarta.
Untuk yang kedua itu kami istilahkan adalah TKP. Yang ketiga adalah pelayanan jenazah dari rumah sakit ke rumah ataupun dari rumah ke pemakaman. Itu kami bawa kelengkapan di mobil, ada keranda dan penutup keranda. Ini kain hijau untuk muslim dan ada penutup yang kain hitam untuk non muslim. Kami juga ada. Jadi pada saat pelayanan jenazah dari rumah sakit ke rumah ataupun dari rumah ke pemakaman, khusus di wilayah DKI Jakarta, ini kelengkapan yang kami bawa, keranda ataupun sekalian sama tutupnya. Selain itu, hal yang menjadikan mobil jenazah tidak diperuntukkan untuk evakuasi orang sakit adalah karena mengacu pada spesifikasi yang dimiliki oleh mobil jenazah yang tidak sama dengan standar dari ambulans gawat darurat Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, mobil jenazah dikelola oleh Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, seperti salah satunya adalah mengenai jumlah petugas operasional mobil jenazah yang berjumlah maksimal 4 orang, yang mana diantaranya terdiri dari 1 orang pengemudi dan 3 orang petugas evakuasi jenazah. Kami khusus pelayanan jenazah sesuai dengan tugas dan kegiatan yang kami sehari-hari, itu khusus untuk pelayanan jenazah. Memang sering ada masuk telepon ke tempat kami piket itu untuk mengangkut orang sakit, minta tolong. Kami arahkan untuk ke dinas kesehatan. Biasanya di sini kami kelengkapan mobilnya itu cuman adanya keranda. Jadi beda sama ambulan ya. Di mobil juga tulisannya mobil jenazah. Kalau mobil jenazah itu khusus untuk pelayanan jenazah aja, jadi orang yang udah meninggal. Untuk masyarakat yang minta pertolongan, minta bantuan ke kita untuk pelayanan mobil untuk angkut jenazah, bisa ditelepon ke 5484 544 548 0137 5484 544 548 0137 24 jam dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember jam 01 sampai jam 24, nggak ada berhentinya. Silakan ditelepon saja. Nah, mobil jenazah Provinsi DKI Jakarta ini hanya diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta serta masyarakat umum yang meninggal di DKI Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan pelayanan mobil jenazah ini, kamu dapat menghubungi atau menelpon ke 021 548 0137 atau ke 021 5484 544. Pada mobil ambulans diperuntukkan untuk orang sakit atau pasien. Di dalamnya terdapat peralatan medis, obat-obatan, tempat tidur pasien ataupun berangkar, alat pemadam kebakaran, petugas ambulans yang merupakan tenaga medis atau perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan. Pada mobil jenazah diperuntukkan untuk jenazah. Di dalamnya terdapat kantong mayat, alat pemadam kebakaran, keranda atau peti jenazah yang dilengkapi dengan kain penutup keranda, tempat duduk petugas serta keluarga, dan didampingi oleh petugas mobil jenazah yang telah terlatih sebelumnya. Sobat AGD, itu tadi merupakan konten edukasi apa sih perbedaan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan mobil jenazah yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa lagi di konten edukasi berikutnya.